Pikiran adalah musuh terbesarmu atau alat terhebatmu. Kamu yang memutuskan. Kebanyakan orang bangun dan pikiran mereka sudah mengambil alih. Pikiran itu menarik mereka ke dalam kekhawatiran, gangguan, pemikiran berlebihan, dan keraguan bahkan sebelum hari dimulai. Dan itulah mengapa mereka tetap mandek. Karena jika kamu tidak mengendalikan pikiranmu, ia akan terus membawamu ke arah yang salah. Ia akan membuat alasan. Ia akan mencari kenyamanan. Ia akan terus mengulangi pikiran yang sama yang menahanmu kemarin. Tetapi begitu kamu belajar bagaimana mengendalikan pikiranmu, segalanya mulai berubah. Kamu berhenti bereaksi. Kamu berhenti membuang-buang energi. Kamu mulai membuat pilihan yang jelas. Kamu bergerak dengan tujuan. Dalam video ini, kamu akan belajar bagaimana mengambil kembali kendali. Langkah demi langkah, kamu akan belajar bagaimana berpikir lebih baik, fokus lebih dalam, dan tetap membumi tidak peduli apa yang terjadi di sekitarmu. Ini bukan tentang sensasi. Ini tentang membangun kekuatan mental yang dituntut oleh kesuksesan sejati. Dan itu dimulai sekarang juga. Bab 1. Perintahkan pikiranmu untuk berhenti mengejar pikiran yang tidak berguna. Kamu harus serius tentang satu hal jika kamu benar-benar ingin sukses. Pikiranmu. Disitulah semuanya dimulai. Kesuksesan tidak dimulai dengan pekerjaan, tidak dimulai dengan rekening bank, tidak dimulai dengan bakat atau koneksi. Itu dimulai dengan caramu mengelola pikiranmu. Jika pikiranmu di luar kendali, hidupmu akan di luar kendali. Jadi hari ini, kamu harus memutuskan untuk memerintah pikiranmu. Bukan hanya berbicara padanya, bukan hanya berharap ia mendengarkan, tetapi memerintahnya. Kebanyakan orang tidak pernah memikirkan apa yang mereka pikirkan. Pikiran mereka liar sepanjang hari. Melompat dari satu pikiran yang tidak berguna ke pikiran berikutnya. Mereka khawatir tentang apa yang tidak penting. Mereka memikirkan apa yang dilakukan orang lain. Mereka mengulangi cerita berbasis ketakutan yang sama berulang kali. Mereka menjalani hari dengan membiarkan pikiran mereka menyeret mereka seperti tali kekang. Dan kemudian mereka bertanya-tanya, mengapa mereka tidak merasa kuat? Mereka bertanya-tanya mengapa mereka tidak pernah merasa jernih atau percaya diri. Tetapi jika pikiranmu penuh dengan hal-hal yang melemahkanmu, bagaimana kamu bisa berharap merasa kuat? Kamu harus menghentikan siklus itu. Kamu harus bangun di pagi hari dan mengambil kendali sebelum pikiranmu lari dengan omong kosong. Itu berarti kamu memulai harimu dengan memilih apa yang pantas mendapatkan perhatianmu. Tidak semuanya pantas mendapatkan waktumu. Tidak setiap pikiran pantas mendapat tempat di meja. Beberapa pikiran muncul hanya untuk menguras tenagamu. Beberapa pikiran ada di sana hanya untuk membuatmu merasa kecil. Kamu harus mengenalinya dan mendorongnya keluar dengan cepat. Lihat, otakmu adalah sebuah mesin. Ia akan melakukan apapun yang telah dilatih untuk dilakukan. Jika telah dilatih untuk mengejar gangguan, ia akan mengejar gangguan. Jika telah dilatih untuk bereaksi secara emosional terhadap masalah-masalah kecil, ia akan melakukannya sepanjang hari. Tetapi jika kamu melatihnya untuk fokus pada tujuan, nilai-nilai, dan prioritasmu, maka ia akan mulai bekerja untukmu alih-alih melawanmu. Tetapi kamu tidak melatih pikiranmu sekali dan melupakannya. Kamu melatihnya setiap hari. Kamu membimbingnya, kamu mengoreksinya, dan kamu tidak membiarkannya berkeliaran tanpa izin. Ketika sebuah pikiran muncul yang tidak melayanimu, berhenti dan katakan, ini tidak membantuku, ini tidak membawaku maju,
Ini membuang-buang energiku, lalu geserlah. Ganti dengan sesuatu yang berguna. Bukan pemikiran positif hanya demi itu, tetapi pemikiran praktis, pemikiran terfokus, jenis yang mengingatkanmu tentang apa yang penting saat ini. Itulah disiplin, bukan hanya tentang melakukan pekerjaan. Ini tentang berpikir dengan cara yang benar. Disiplin dimulai di dalam pikiran. Kamu tidak bisa mengharapkan dirimu untuk mengambil tindakan cerdas jika kepalamu penuh dengan kebisingan. Kamu harus membersihkan ruang itu. Ciptakan ruang untuk kekuatan, bukan kelemahan. Ciptakan ruang untuk kejelasan, bukan kebingungan. Ada pikiran yang memajukanmu, dan ada pikiran yang menahanmu di tempat. Pikiran yang memberi makan pertumbuhan, dan pikiran yang mengurasnya. Kamu harus cukup pintar untuk mengetahui perbedaannya, dan cukup kuat untuk memilih yang benar setiap hari. Jadi bagaimana kamu melakukannya? Pertama, sadarilah. Perhatikan kemana pikiranmu pergi sepanjang hari. Perhatikan apa yang terus muncul. Perhatikan apa yang membuatmu merasa lelah. Apa yang membuatmu merasa tersesat. Itulah kekacauan mental. Itulah yang perlu dihilangkan. Jika tidak membuatmu lebih kuat, itu tidak pantas ada. Jika tidak membantumu tumbuh, itu menahanmu. Kedua, ciptakan struktur. Jangan biarkan pikiranmu berkeliaran sepanjang hari tanpa arah. Beri ia sesuatu untuk difokuskan. Tuliskan prioritasmu. Tuliskan tujuanmu. Beri pikiranmu daftar hal-hal untuk kembali ketika ia mulai melayang. Pikiran membutuhkan jangkar. Jika tidak, ia akan terus mengejar apapun yang dilihatnya selanjutnya. Ketiga, berhentilah memberi makan pikiranmu dengan sampah. Sama seperti tubuhmu menjadi lemah karena makanan yang buruk, pikiranmu menjadi lemah karena masukan yang buruk. Jika semua yang kamu lakukan adalah menggulir dan mengonsumsi omong kosong, otakmu mulai berpikir omong kosong itu penting. Jadilah lebih pintar dari itu. Pilih apa yang kamu tonton. Pilih siapa yang kamu dengarkan. Pilih apa yang kamu izinkan masuk ke kepalamu. Pikiranmu adalah ruangmu. Jagalah seperti sesuatu yang berharga. Keempat, bangun kebiasaan mental yang kuat. Sama seperti menyikat gigi atau berolahraga. Disiplin mental membutuhkan pengulangan. Mulailah dari yang kecil. Mulailah dengan 5 menit sehari pemikiran terfokus. Duduklah dengan tujuanmu. Tanyakan pada diri sendiri, apa yang paling penting saat ini? Latih pikiranmu untuk kembali ke kejelasan. Dan seiring waktu, kamu akan menyadari, itu menjadi lebih mudah, menjadi lebih tajam. Kamu akan berhenti mengejar apa yang tidak penting. Kamu akan mulai melepaskan gangguan lebih cepat, dan kamu akan berhenti membiarkan mereka menjalankan pertunjukan. Kelima, tantang pemikiranmu. Jangan percaya setiap pikiran yang muncul. Beberapa di antaranya didasarkan pada ketakutan, beberapa didasarkan pada masa lalumu, beberapa benar-benar salah. Tanyakan pada diri sendiri, apakah ini benar? Apakah ini membantuku? Jika tidak, buanglah. Jangan berdebat dengannya. Jangan menghiburnya. Ganti. Ganti dengan sesuatu yang berguna. Sesuatu yang kuat. Sesuatu yang menggerakkanmu. Lihat, kesuksesan bukanlah hasil dari keberuntungan. Ini adalah hasil dari kontrol mental. Kemampuan untuk tetap terkunci saat orang lain kehilangan fokus. Kemampuan untuk menjaga energimu tetap kuat saat semua orang lain terkuras. Kemampuan untuk berpikir jernih saat hidup menjadi berantakan. Itulah yang membedakan orang. Bukan siapa yang mereka kenal. Bukan sekolah apa yang mereka masuki. Tetapi bagaimana mereka berpikir. Bagaimana mereka merespons tekanan. Bagaimana mereka tetap membumi. Setiap hari, pikiranmu akan menawarimu selusin pintu untuk dilewati. Satu pintu mengarah ke tujuanmu, yang lain mengarah ke kekhawatiran, kemarahan, penyesalan,
atau gangguan? Mana yang kamu pilih? Kamulah yang bertanggung jawab. Kamulah yang harus berkata, tidak, hari ini. Hari ini aku fokus. Hari ini aku disiplin. Hari ini aku memegang kendali. Dan ketika kamu belajar memerintah pikiranmu seperti itu, segalanya berubah. Kamu berhenti bereaksi dan mulai merespons. Kamu berhenti berpikir berlebihan dan mulai melakukan. Kamu berhenti membuang-buang waktu dan mulai membangun. Kamu berhenti meragukan dan mulai percaya. Itulah yang diberikan oleh kontrol mental. Ia memberimu kembali kekuatanmu. Jadi jika kamu lelah merasa mandek, mulailah di sini. Jika kamu lelah merasa terpencar, mulailah di sini. Jika kamu ingin merasa kuat lagi, mulailah di sini. Berhentilah mengejar pikiran yang tidak berguna. Mereka telah mengambil cukup banyak waktumu, cukup banyak energimu, cukup banyak hidupmu. Sekarang, giliranmu untuk mengambil alih, giliranmu untuk memimpin pikiranmu, giliranmu untuk membangun kehidupan yang kamu tahu kamu mampu. Mulailah dengan satu pikiran, lalu yang lain, dan jangan berhenti. Begitulah cara kamu menang. Begitulah cara kamu tumbuh. Begitulah cara kamu sukses. Bab 2. Paksa otakmu untuk tetap pada apa yang penting. Yang kamu ingin mencapai kesuksesan, kamu harus melakukan sesuatu yang tidak pernah dipelajari oleh kebanyakan orang. Kamu harus melatih otakmu untuk tetap pada apa yang penting. Bukan sesekali, bukan saat mudah, tetapi setiap hari. Kenyataannya, kebanyakan orang membiarkan otak mereka lepas. Mereka memulai hari dengan niat baik, tetapi kemudian sesuatu yang kecil menarik perhatian mereka, dan itu hilang. Satu pesan, satu notifikasi, satu kekhawatiran, satu gangguan, dan pikiran mereka. Lalu hal lain menarik mereka. Dan sebelum mereka menyadarinya, waktu, energi, dan seluruh fokus mereka tersebar. Begitulah cara orang menyia-nyiakan bertahun-tahun tanpa menyadarinya. Mereka sibuk tetapi tidak produktif. Mereka berpikir sepanjang hari, tetapi tidak tentang apapun yang benar-benar memajukan mereka. Jadi, coba kamu serius ingin mengubah hidupmu, kamu harus membuat keputusan. Mulai sekarang, aku akan melatih pikiranku untuk tetap pada apa yang benar-benar penting. Itu tidak mudah pada awalnya, membutuhkan usaha, membutuhkan perhatian. Tetapi jika kamu tidak melakukannya, otakmu akan terus melayang ke apapun yang paling mudah, bukan apa yang penting. Ada alasan mengapa beberapa orang membuat kemajuan dengan cepat, dan yang lain tetap di tempat yang sama. Perbedaannya bukan kecerdasan, bukan keberuntungan. Ini adalah fokus, kemampuan untuk tetap terkunci pada apa yang penting. Kemampuan untuk mengatakan tidak pada hal-hal kecil, dan ya pada hal-hal yang benar. Itulah yang membedakan mereka yang maju dari mereka yang tetap bingung dan kewalahan. Kamu harus memahami sesuatu dengan sangat jelas. Otakmu adalah sebuah alat. Ia merespons pola. Jika kamu melatihnya untuk beralih tugas setiap 5 menit, ia akan terus melakukannya. Jika kamu memberinya konten dangkal sepanjang hari, ia akan menjadi kecanduan kecepatan itu. Tetapi jika kamu melatihnya untuk tetap diam, untuk tetap tenang, untuk tetap pada satu hal untuk waktu yang lama, ia akan mendengarkan. Tapi itu tidak terjadi secara kebetulan. Kamu harus mengambil kendali. Itu berarti kamu harus memutuskan apa yang pantas mendapatkan perhatianmu dan apa yang tidak. Mulailah dengan menanyakan satu pertanyaan pada diri sendiri. Apa yang benar-benar penting saat ini? Bukan apa yang mendesak, bukan apa yang keras, tetapi apa yang benar-benar penting. Apa yang sebenarnya memajukan hidupmu? Apa yang akan membantumu menjadi siapa yang kamu inginkan? Apa yang akan membawa kemajuan?
bukan hanya aktivitas. Dan begitu kamu menemukan jawabannya, kamu tetap di sana. Kamu tidak bergerak. Kamu memberinya perhatian penuhmu. Kamu tidak membiarkan otakmu melarikan diri dari momen hanya karena sesuatu yang lain muncul. Begitulah cara kamu membangun kekuatan mental. Begitulah cara kamu membangun kesuksesan. Kamu harus berhenti membiarkan otakmu mengejar hal-hal yang tidak melayanimu. Ia akan mencoba. Ia akan menawarimu pilihan yang lebih mudah. Ia akan menarikmu ke arah kenyamanan, tetapi kamulah yang harus berkata tidak. Kamulah yang harus memutuskan apa yang mendapatkan pikiranmu dan apa yang tidak. Kamu tidak bisa memberikan perhatianmu pada segalanya dan mengharapkan hasil. Kamu harus mempersempit fokusmu. Kamu harus memilih apa yang penting dan melatih otakmu untuk kembali ke sana berulang kali, tidak peduli apapun. Ketika otakmu ingin menggulir, ingatkan apa yang penting. Ketika ingin melayang, kembalikan. Ketika ingin melompat ke hal berikutnya, berhenti sejenak. Disinilah kebanyakan orang menyerah. Mereka pikir seharusnya terasa mudah, tetapi kesuksesan tidak terasa mudah. Tetap fokus tidak terasa alami pada awalnya, karena dunia terus-menerus menawarimu hal-hal baru untuk dilihat, untuk dikhawatirkan, untuk direaksi. Tetapi jika kamu bisa menolaknya, jika kamu bisa tetap terpusat pada apa yang penting, kamu akan mulai membangun sesuatu yang kuat di dalam dirimu, semacam kekuatan yang tenang, arah yang jelas. Dan begitu kamu mulai mempraktikkan ini setiap hari, kamu akan memperhatikan sesuatu. Energimu meningkat, suasana hatimu meningkat, kepercayaan dirimu meningkat. Karena alih-alih ditarik ke 20 arah, kamu berakar pada tujuan. Kamu tidak melompat dari satu hal yang tidak berarti ke hal berikutnya. Kamu tidak menyia-nyiakan harimu dengan kebisingan mental. Kamu fokus. Kamu membangun sesuatu. Kamu bergerak maju. Dan jangan hanya menunggu sampai keadaan tenang untuk mempraktikkan ini. Lakukan di tengah kekacauan. Latih pikiranmu untuk tetap di jalur bahkan saat dunia bising. Saat orang-orang memanggil. Saat masalah meningkat. Saat itulah kontrol mental paling penting. Siapapun bisa fokus saat hidup tenang. Tetapi kekuatan sejati dibangun saat kamu bisa mempertahankan fokusmu di bawah tekanan. Penting juga untuk mengetahui pemicumu. Apa yang merusak fokusmu? Apa yang menarikmu dari apa yang penting? Apakah itu ponselmu? Apakah itu ketakutan? Apakah itu perbandingan? Apapun itu, jujurlah tentang itu. Jangan mengabaikannya. Hadapilah. Jika ponselmu adalah masalahnya, letakkan di ruangan lain saat kamu bekerja. Jika itu ketakutan, tuliskan apa yang kamu takuti dan tantang dengan fakta. Jika itu kehidupan orang lain, berhentilah melihat dan mulailah menjalani hidupmu sendiri. Kamu tidak bisa terus memberikan pikiranmu pada hal-hal yang tidak membantumu tumbuh. Salah satu hal terbaik yang bisa kamu lakukan adalah menciptakan rutinitas yang membantu otakmu tetap di jalur. Beri ia struktur. Mulailah harimu dengan meninjau apa yang paling penting. Tetapkan satu tujuan, bukan 10, hanya 1. Dan berikan yang terbaik untuk itu. Jika pikiranmu melayang, kembalikan. Jika kamu terganggu, kembali dengan cepat. Jangan menyalahkan diri sendiri. Kembali saja berulang kali. Begitulah cara fokus dibangun. Bukan dengan kesempurnaan, tetapi dengan pengembalian yang konsisten. Dan beri pikiranmu waktu untuk istirahat. Ini bukan tentang menjadi kaku sepanjang hari. Ini tentang mengetahui kapan harus fokus dan kapan harus pulih. Otak yang beristirahat adalah otak yang terfokus. Jadi jangan membakar dirimu sendiri dengan mencoba memaksakan kejelasan. Ambil istirahat, mundur sejenak, tetapi selalu kembali ke apa yang penting saat waktunya tiba.
Kamu juga perlu melindungi fokusmu dari kelebihan beban emosional. Beberapa hari emosi akan mencoba mengambil alih. Kamu akan merasakan frustrasi, kecemasan, atau keraguan. Dan jika kamu membiarkan emosi itu mengendalikan fokusmu, mereka akan membajak seluruh harimu. Jadi ketika emosi itu meningkat, berhenti sejenak. Jangan bereaksi, duduklah saja dengan mereka. Bernapaslah, akui mereka. Lalu tanyakan, apakah ini membantuku maju? Jika tidak, pilih respons yang berbeda. Pilih untuk kembali ke apa yang penting, bahkan saat perasaanmu diperbolehkan. Latih otakmu untuk bekerja untukmu, bukan melawanmu. Ajari bahwa kesuksesan membutuhkan fokus. Ajari bahwa apa yang penting datang lebih dulu. Dan ketika kamu sering melakukan ini, kamu akan mulai memperhatikan bahwa gangguan kehilangan kekuatannya. Mereka tidak menarikmu dengan mudah. Godaan tidak mengendalikanmu seperti dulu. Kamu telah membangun pikiran yang lebih kuat, pikiran yang jernih, pikiran yang terfokus. Dan dengan pikiran semacam itu, kesuksesan bukan lagi mimpi. Itu adalah sesuatu yang kamu ciptakan. Satu pikiran pada satu waktu, satu pilihan pada satu waktu, satu hari pada satu waktu. Begitulah cara kamu menang. Kamu menang dengan tetap pada apa yang penting cukup lama untuk membiarkannya tumbuh. Kamu menang dengan menolak, mengejar apa yang tidak melayanimu. Kamu menang dengan hadir sepenuhnya, setiap hari dengan pikiran yang terfokus dan arah yang jelas. Dan begitu otakmu mengerti bahwa ia bekerja untukmu, bukan sebaliknya, segalanya mulai berubah. Waktumu menjadi lebih baik. Keputusanmu menjadi lebih baik, hasilmu menjadi lebih baik, karena sekarang kamu tidak hanya hidup, kamu membangun. Kamu menjadi seseorang yang memimpin hidupnya dengan kekuatan, bukan kebisingan, dengan kejelasan, bukan kebingungan, dengan fokus, bukan kekacauan. Dan itulah jenis pikiran yang menjadi milik kesuksesan. Bab 3. Putuskan. Apa yang akan dipikirkan dan jangan pernah melayang lagi. Jika kamu ingin membangun kehidupan yang kuat, kamu harus memulai dengan ini. Putuskan apa yang akan dipikirkan. Terdengar sederhana, tapi kebanyakan orang tidak pernah melakukannya. Mereka membiarkan pikiran mereka pergi kemana saja tanpa arah. 1 menit mereka memikirkan mimpi mereka. Menit berikutnya mereka terjebak dalam keraguan. Pikiran selalu aktif, selalu bergerak. Tetapi jika kamu tidak memimpinnya, ia tidak akan pergi ke tempat yang baik. Saat kamu berhenti memutuskan apa yang akan dipikirkan, pikiranmu mulai melayang, dan melayang mengarah pada kebingungan, mengarah pada penundaan, mengarah pada kelemahan. Kamu kehilangan kendali atas waktu, suasana hati, energi, dan akhirnya hidupmu. Apa yang membedakan orang yang berhasil dari mereka yang tidak adalah tidak selalu bakat atau kesempatan. Ini adalah cara mereka berpikir. Orang-orang sukses membuat keputusan tentang pemikiran mereka. Mereka tahu pikiran apa yang akan mereka izinkan dan pikiran apa yang akan mereka tolak. Mereka tidak menyerahkannya pada kebetulan. Mereka tidak menyerahkannya pada kebiasaan. Mereka bangun dan memilih. Mereka mengingatkan diri mereka setiap hari. Beginilah caraku berpikir. Kesinilah pikiranku pergi. Inilah yang aku fokuskan. Itu bukan sihir. Itu adalah disiplin. Dan siapapun bisa membangunnya. Jika kamu ingin berhenti melayang, hal pertama yang harus kamu lakukan adalah mengambil tanggung jawab atas pikiranmu. Tidak ada orang lain yang akan melakukannya untukmu. Hidup akan melemparkan gangguan. Orang akan memiliki opini. Masalah akan muncul. Tetapi kamulah yang bertanggung jawab atas apa yang kamu fokuskan. Kamu memutuskan apakah kamu ingin memikirkan pertumbuhan atau kekalahan. Kamu memutuskan
Apakah kamu ingin memikirkan apa yang salah atau mengerjakan apa yang mungkin? Dimulai dengan kepemilikan. Dimulai dengan mengetahui bahwa setiap pikiran yang kamu pilih, entah membangunmu atau menghancurkanmu, pikiranmu menjadi apapun yang kamu izinkan untuk difokuskan berulang kali. Jika kamu mengizinkannya untuk terus kembali ke kekhawatiran, ia menjadi takut. Jika kamu mengizinkannya untuk fokus pada kemunduran, ia menjadi ragu-ragu. Jika kamu mengizinkannya untuk memakan hal-hal negatif, ia menjadi pahit. Tetapi jika kamu mengambil kendali dan mulai memilih pikiran yang membangun keyakinan, keberanian, dan arah, segalanya mulai bergeser. Tindakanmu menjadi lebih kuat, suasana hatimu membaik, momentummu kembali. Disinilah kebanyakan orang melewatkannya. Mereka bahkan tidak tahu mereka sedang melayang. Mereka pikir karena mereka berpikir, mereka bergerak. Tetapi berpikir tanpa niat seperti berjalan dalam lingkaran. Membuatmu lelah tetapi tidak membawamu kemana-mana. Kamu harus memberi pemikiranmu sebuah tujuan. Kamu harus berkata, inilah yang ingin aku bangun hari ini. Dan kemudian kamu melatih pikiranmu untuk mengikutinya berulang kali. Karena otakmu belajar melalui pengulangan. Semakin kamu fokus pada apa yang penting, semakin alami jadinya. Bukan kemauan keras, itu adalah latihan mental. Akan selalu ada kebisingan. Pikiranmu akan selalu menawarimu alasan untuk berhenti, untuk takut, untuk mengeluh. Kamu akan mendapatkan pengingat kegagalan masa lalu. Kamu akan mendengar keraguanmu. Kamu akan merasakan tekanan. Semua itu adalah bagian darinya. Tetapi perbedaannya adalah kamu tidak harus menerima setiap pikiran yang muncul. Hanya karena itu ada di kepalamu tidak berarti itu benar. Kamu tidak harus memberi perhatian pada semua yang dihasilkan otakmu. Kamu bisa mengamati pikiran itu, lalu membuat pilihan. Apakah ini membantuku maju? Jika tidak, lepaskan. Ganti dengan sesuatu yang berguna, sesuatu yang kuat, sesuatu yang nyata. Jika kamu ingin memimpin pikiranmu, beri ia sesuatu untuk dikerjakan. Jangan biarkan ia menebak-nebak. Jangan biarkan ia mencari masalah hanya untuk tetap sibuk. Kamu memerlukan kejelasan. Itu berarti kamu memerlukan sebuah visi. Kamu perlu tahu tipe orang seperti apa yang sedang kamu coba menjadi. Kamu perlu tahu jenis kehidupan apa yang ingin kamu ciptakan. Begitu kamu memutuskan itu, saring setiap pikiran melalui lensa itu. Tanyakan, apakah ini cocok dengan orang yang sedang aku tuju? Jika tidak, itu tidak pantas. Kamu harus melindungi pemikiranmu, seperti kamu melindungi masa depanmu, karena itu membentuk segalanya. Melayang terjadi saat kamu berhenti memilih, terjadi saat kamu pasif, saat kamu membiarkan lingkunganmu berpikir untukmu, saat kamu membiarkan media sosial, ketakutan, atau drama orang lain mengarahkan pikiranmu. Kamu tidak harus mengikuti setiap kebisingan di sekitarmu. Kamu tidak harus percaya setiap opini. Kamu bisa mundur, berhenti sejenak, dan berpikir sendiri. Dari situlah kekuatan berasal, bukan dari bereaksi tetapi dari memilih. Kamu memutuskan apa yang kamu pikirkan. Kamu memutuskan apa yang kamu yakini. Kamu memutuskan apa yang kamu beri energi. Salah satu hal terbaik yang bisa kamu lakukan adalah menciptakan waktu berpikir harian, bahkan 10 menit. Duduklah dengan selembar kertas. Ajukan pertanyaan pada diri sendiri yang penting. Seperti apa hari ini yang aku inginkan? Apa hal terpenting yang perlu aku fokuskan? Apa yang aku pikirkan yang mungkin menahanku? Dapatkan jawaban-jawaban itu dengan jelas. Karena ketika pikiranmu bersih, tindakanmu menjadi tajam. Tetapi jika pikiranmu berantakan,
semua yang lain juga akan berantakan. Cara lain untuk mengambil kendali adalah dengan memperhatikan lingkunganmu. Siapa yang kamu dengarkan? Apa yang kamu tonton? Jenis energi apa yang ada di sekitarmu setiap hari? Karena semua itu memberi makan pikiranmu. Jika kamu dikelilingi oleh kebisingan, pemikiranmu menjadi terpencar. Jika kamu terus-menerus mengonsumsi drama, pikiranmu menjadi reaktif. Jadilah disengaja. Kamu tidak memerlukan lebih banyak masukan. Kamu memerlukan masukan yang lebih baik. Pilih apa yang kamu izinkan masuk. Ruang mentalmu terbatas. Jangan sia-siakan. Kesuksesan membutuhkan pemikiran yang jernih. Dan pemikiran yang jernih membutuhkan perhatian. Kamu tidak bisa terus hidup secara otomatis dan mengharapkan hasil yang bagus. Kamu harus menarik pikiranmu keluar dari kabut dan menjadi serius. Tanyakan pada diri sendiri, apa yang aku lakukan dengan energi mentalku? Apakah aku menyia-nyiakannya pada hal-hal yang tidak penting? Apakah aku mengulangi pikiran yang memperlambatku? Dan jika jawabannya ya, buatlah pergeseran. Mulailah memilih pikiran yang membantumu tumbuh. Mulailah membangun pola pikir yang bekerja untukmu, bukan melawanmu. Nah, ini bukan tentang menjadi sempurna. Kamu akan mengalami hari-hari yang buruk. Kamu akan mengalami saat-saat di mana pikiran lama kembali. Tapi intinya adalah untuk kembali, untuk memperhatikan, untuk mengoreksi. Dari situlah kekuatan berasal. Kamu memperhatikan penyimpangan, dan kamu kembali ke fokus. Kamu memperhatikan ketakutan, dan kamu kembali ke keberanian. Kamu memperhatikan keraguan, dan kamu kembali ke keyakinan. Begitulah cara kamu membangun kendali. Bukan dengan menghindari perjuangan, tetapi dengan menguasai pengembalianmu. Dan jangan berharap semua orang akan mengerti. Kebanyakan orang tidak melakukan pekerjaan ini. Kebanyakan orang bahkan tidak menyadari seberapa sering mereka melayang. Tetapi kamu bukan kebanyakan orang. Kamu adalah seseorang yang memilih untuk berpikir dengan sengaja, untuk hidup dengan kejelasan, untuk memimpin dengan niat. Dan itu akan membedakanmu, tidak hanya dalam hasil, tetapi dalam caramu membawa diri. Kamu akan lebih tenang, lebih tajam, lebih percaya diri. Bukan karena hidup lebih mudah, tetapi karena pikiranmu lebih kuat. Kekuatan itu tersedia untukmu sekarang juga. Tidak terkunci di balik program khusus. Tidak hanya untuk mereka yang disiplin secara alami. Ini untuk siapa saja yang bersedia mengambil kendali penuh atas pikiran mereka dan membangun dari sana. Kamu tidak harus melayang sepanjang hari. Kamu tidak harus terus mengulangi pola yang sama. Kamu tidak harus membiarkan pikiranmu membawamu ke dalam kebingungan dan frustrasi. Kamu memiliki kekuatan untuk memilih yang baru. Dan begitu kamu melakukannya, segalanya mulai berubah. Satu pikiran pada satu waktu, satu keputusan pada satu waktu. Begitulah cara kamu mengambil kembali pikiranmu. Dan begitulah cara kamu membangun kehidupan yang benar-benar berhasil. Bab 4. Atur ulang pikiranmu. Setiap pagi dengan niat penuh. Setiap hari saat kamu bangun, pikiranmu berada di persimpangan jalan. Kamu bisa memilih untuk mengendalikannya, atau ia yang mengendalikanmu. Caramu memulai pagimu memiliki kekuatan lebih besar atas seluruh harimu daripada yang disadari oleh kebanyakan orang. Apa yang kamu pikirkan di saat-saat pertama itu? Apa yang kamu fokuskan? Apa yang kamu katakan pada diri sendiri, itu menentukan arah pola pikirmu, perilakumu, dan hasilmu. Itulah mengapa kamu perlu mengatur ulang pikiranmu setiap pagi dengan niat penuh. Kamu tidak bisa hanya beranjak dari tempat tidur dan berharap hari berjalan dengan baik. Kamu harus memutuskan hari seperti apa yang akan kamu ciptakan. Dan itu dimulai dengan melatih pemikiranmu saat matamu terbuka.
Kamu lihat, pikiranmu tidak dimulai dengan kosong setiap pagi. Ia dimulai dari tempat kamu meninggalkannya malam sebelumnya. Jika kamu tidur dengan stres atau putus asa, otakmu akan membawanya ke hari berikutnya, kecuali kamu mengganggunya. Itulah mengapa pengaturan ulang diperlukan. Itu tidak otomatis. Itu adalah sesuatu yang kamu lakukan dengan sengaja, bukan hanya sesekali, tetapi setiap hari tanpa kecuali. Beginilah caramu mengambil kendali sebelum dunia mendapat kesempatan untuk mempengaruhimu. Beginilah caramu tetap terpusat tidak peduli apa yang terjadi di sekitarmu. Saat kamu bangun, tugas pertamamu bukanlah memeriksa ponselmu, bukan menjawab pesan, bukan memikirkan masalah. Tugas pertamamu adalah berhenti dan memikirkan siapa dirimu dan kemana kamu akan pergi. Ingatkan dirimu tentang apa yang penting, bukan segalanya. Hanya beberapa hal yang benar-benar memajukan hidupmu. Hal-hal yang telah kamu putuskan layak mendapatkan energimu. Karena jika kamu tidak melakukan ini, otakmu akan mengejar apapun yang muncul pertama kali. Ia akan melayang, ia akan panik, ia akan jatuh ke dalam kebiasaan mental yang sama, yang membuatmu mandek. Tetapi ketika kamu mengatur ulang dengan niat, segalanya berubah. Kamu memberi pikiranmu awal yang baru. Kamu menghilangkan kebisingan. Kamu mengatakan kebenaran pada diri sendiri. Kamu memulai dari kejelasan alih-alih kebingungan. Dan satu pilihan itu dapat membentuk fokus, sikap, usaha, dan kepercayaan dirimu sepanjang hari. Itulah betapa kuatnya pola pikir pagimu. Kamu tidak memerlukan 1 jam untuk melakukan ini. Kamu hanya perlu hadir sepenuhnya. Beri dirimu beberapa menit. Duduk, bernapas, berpikir jernih, tanyakan pada diri sendiri. Tipe orang seperti apa yang ingin aku menjadi hari ini? Tindakan apa yang akan mencerminkan itu? Gangguan apa yang perlu diabaikan? Beginilah caramu mengatur ulang. Dengan memutuskan arahmu alih-alih bereaksi pada semua yang ada di sekitarmu, kamu menjadi proaktif alih-alih pasif. Kamu hidup dengan tujuan alih-alih tekanan. Kebanyakan orang memulai hari sudah tertinggal. Mereka mulai dengan terburu-buru. Mereka mulai dengan terganggu. Mereka mulai dibebani oleh pikiran yang tidak mereka pilih. Dan pada saat hari mulai berjalan, mereka sudah kehilangan kendali atas pikiran mereka. Itulah mengapa mereka merasa terpencar. Itulah mengapa mereka kehilangan fokus, karena mereka tidak pernah berhenti untuk mengambil kepemilikan atas pola pikir mereka sebelum dunia menuntut perhatian mereka. Jika kamu ingin memutus siklus itu, jawabannya sederhana. Jangan memulai hari dengan bereaksi. Mulailah dengan memutuskan. Atur ulang pikiranmu dengan sengaja. Hapus kebisingan. Bersihkan kekacauan mental. Kamu bukan orang yang sama dengan kemarin. Hari ini baru. Hari ini kamu mendapat kesempatan lain untuk hidup dengan kekuatan, dengan arah. Tapi kamu hanya mendapatkan kesempatan itu jika kamu mengambilnya. Dan mengambilnya berarti melambat dan memilih bagaimana kamu ingin berpikir. Mudah untuk mengabaikan langkah ini. Mudah untuk mengatakan pada diri sendiri bahwa kamu terlalu sibuk atau terlalu lelah. Tapi jika kamu melewatkannya, kamu kehilangan keunggulanmu. Kamu kehilangan kendali batinmu. Dan begitu itu hilang, segalanya menjadi lebih sulit. Keputusanmu tidak setajam itu. Reaksimu tidak setenang itu. Pekerjaanmu tidak sekuat itu. Kamu mulai bergantung pada keadaan untuk merasa baik. Tetapi ketika kamu mengatur ulang pikiranmu lebih awal, kamu membawa kekuatan bersamamu. Kamu tidak memerlukan segalanya sempurna. Kamu tidak memerlukan dunia untuk setuju denganmu. Kamu sudah membuat pilihan tentang bagaimana berpikir, bagaimana bertindak, dan apa yang harus difokuskan.
Ini tentang membangun standar baru tentang bagaimana kamu tampil. Bukan hanya secara fisik, tetapi secara mental. Pengaturan ulang adalah persiapanmu. Itulah caramu berkata, "Aku tidak akan membiarkan kemarin mengendalikan hari ini. Aku tidak akan membiarkan tekanan membuat pilihanku. Aku tidak akan membiarkan kekhawatiran berbicara lebih keras dari tujuanku. Aku yang bertanggung jawab. Aku yang memimpin pikiran ini, dan aku memulainya sekarang." Ada sesuatu yang kuat tentang memulai dengan tingkat niat seperti itu. Kamu berjalan secara berbeda. Kamu berbicara dengan lebih jelas. Kamu menjadi lebih fokus pada apa yang benar-benar perlu dilakukan. Dan ketika gangguan muncul, kamu tidak mengikutinya. Ketika stres muncul, kamu tidak panik karena pikiranmu sudah membumi. Ia tidak mencari arah. Kamu memberinya satu saat harimu dimulai. Beberapa orang berpikir ini membutuhkan motivasi. Tapi ini bukan tentang motivasi. Ini tentang tanggung jawab. Motivasi datang dan pergi. Tanggung jawab tetap ada. Ketika kamu menjadikannya tugasmu untuk membimbing pikiranmu sendiri, kamu berhenti menunggu suasana hati yang tepat. Kamu berhenti berharap hari yang lebih baik. Kamu mulai membuat hari yang lebih baik dengan membangun pagi yang lebih baik. Dan pagi-pagi itu dimulai dengan pengaturan ulang mental. Kamu tidak bisa menunggu kedamaian untuk menemukanmu. Kamu menciptakan kedamaian dengan membuat pikiranmu melayani tujuanmu. Itulah pengaturan ulang itu. Bukan hanya tentang memikirkan pikiran yang baik. Ini tentang membersihkan ruang untuk disiplin, untuk komitmen, untuk keputusan yang masuk akal. Begitulah caramu berhenti bereaksi. Begitulah caramu mengambil kembali waktumu. Begitulah caramu menjadi serius dengan kehidupan yang sedang kamu bangun. Dan ini bukan sesuatu yang kamu lakukan hanya saat hidup sulit. Kamu melakukannya setiap hari, terutama saat keadaan baik. Karena jika kamu hanya mengatur ulang saat kamu merasa mandek, kamu tidak konsisten, dan inkonsistensi menciptakan kebingungan. Tetapi jika kamu mengatur ulang setiap pagi tanpa gagal, kamu menciptakan stabilitas. Kamu menciptakan struktur. Kamu memberi dirimu pola pikir yang bisa menangani tekanan, kemunduran, dan tanggung jawab tanpa runtuh. Jika kamu benar-benar menginginkan kesuksesan, ini harus menjadi disiplin harian. Kamu tidak hanya bangun dan berharap pikiranmu berperilaku. Kamu membentuknya. Kamu membimbingnya. Kamu kembali ke apa yang penting. Kamu mengingatkan diri sendiri tentang siapa dirimu dan apa yang kamu kejar. Kamu tidak membiarkan masa lalu mengendalikan masa kini. Kamu tidak membiarkan kebisingan dari luar menenggelamkan nilai-nilai batinmu. Itulah artinya memimpin diri sendiri. So, ini adalah sesuatu yang kamu bangun. Menjadi lebih kuat dengan latihan. Semakin sering kamu melakukannya, semakin cepat otakmu belajar mengikuti arahanmu. Kamu akan memperhatikan bahwa kamu lebih sedikit terganggu. Kamu menangani stres dengan lebih baik. Kamu tetap fokus lebih lama. Dan itu bukan karena dunia berubah. Itu karena kamu mengubah caramu memasuki hari. Jika ada satu kebiasaan yang kamu bangun tahun ini, biarlah ini. Mulailah setiap pagi dengan mengambil kembali pikiranmu. Sebelum kamu melakukan hal lain, pastikan pikiranmu selaras dengan kehidupan yang sedang kamu bangun. Pastikan energimu bergerak ke arah yang benar. Jangan biarkan pikiranmu terbuka untuk apapun. Isilah dengan apa yang penting. Tetapkan fokusmu lebih awal. Bicaralah dengan tujuan. Bergeraklah dengan jelas. Kamu tidak bisa mengendalikan semua yang terjadi hari ini, tetapi kamu bisa mengendalikan caramu menghadapinya. Dan itu dimulai saat kamu bangun. Jadi atur ulang. Atur ulang
dengan niat penuh, dan kemudian bawa pola pikir itu bersamamu ke setiap jam harimu. Begitulah cara hari-hari yang kuat dibuat. Begitulah cara pikiran yang jernih dibangun. Begitulah cara kesuksesan sejati dimulai. Bab 5. Kendalikan fokusmu saat hidup. Mencoba mengganggumu. Setiap hari hidup membawa gangguan. Beberapa keras, beberapa halus, tetapi semuanya memiliki satu tujuan. Menarik perhatianmu dari apa yang penting. Mereka tidak meminta izin. Mereka muncul begitu saja. Satu pikiran mengarah ke yang lain. Satu pesan berubah menjadi guliran. Satu keluhan dari orang lain menjadi beban emosionalmu. Sebelum kamu menyadarinya, pikiranmu tidak lagi pada pekerjaan, tujuan, atau arahmu. Ia terbungkus dalam hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan kemana kamu ingin pergi. Itulah mengapa kamu harus membangun kemampuan untuk mengendalikan fokusmu saat hidup mencoba mengganggumu. Fokus bukanlah sesuatu yang kamu temukan. Itu adalah sesuatu yang kamu lindungi. Bukan tentang menunggu lingkungan yang sempurna. Ini tentang menciptakan ruang mental di mana kamu memutuskan apa yang penting dan memblokir semua yang lain. Keputusan itu harus tegas. Karena jika kamu tidak tegas, kebisingan akan selalu menang. Tidak ada kekurangan hal-hal yang siap mencuri perhatianmu, tetapi mereka hanya berhasil saat kamu mengizinkannya masuk. Kamu harus mengenali polanya. Gangguan tidak acak. Mereka datang saat kewaspadaanmu menurun, saat kamu lelah, saat kamu bosan, saat kamu frustrasi. Saat itulah otakmu mencari sesuatu yang lebih mudah, sesuatu yang lebih nyaman, sesuatu yang terasa seperti kelegaan. Tetapi kelegaan tidak selalu baik, bisa menjadi jebakan. Karena begitu kamu mengikuti jalan itu menjadi kebiasaan. Dan begitu menjadi kebiasaan, itu menjadi normalmu. Begitulah cara orang menjauh dari kemajuan tanpa menyadarinya. Mereka tidak membuat satu keputusan buruk yang besar. Mereka hanya membiarkan fokus mereka tergelincir sedikit setiap hari. Kekuatan untuk tetap fokus di tengah kekacauan adalah yang membedakan orang yang berhasil dari mereka, yang terus memulai dari awal. Ini adalah keterampilan yang memungkinkanmu untuk tetap konsisten saat semua yang ada di sekitarmu terasa mendesak. Dan itulah kebenarannya. Sebagian besar yang mengganggumu tidak penting, hanya terasa mendesak. Terasa seperti membutuhkan perhatianmu sekarang. Tapi pertanyaannya bukan apakah itu keras. Pertanyaannya adalah apakah itu pantas mendapatkan energimu. Kamu tidak bisa memberikan fokusmu pada segalanya dan mengharapkan hasil yang kuat. Fokusmu terbatas. Waktumu terbatas, energimu terbatas. Jadi jika kamu ingin membangun sesuatu yang berarti, kamu harus menjadi lebih selektif. Kamu harus lebih sering mengatakan tidak. Kamu harus melindungi fokusmu, seolah-olah itu adalah sumber daya paling berharga yang kamu miliki. Karena memang begitu, tanpa fokus, bakatmu tidak penting, motivasimu tidak akan bertahan. Tujuanmu tidak akan selesai. Fokus adalah yang mengubah rencana menjadi tindakan dan tindakan menjadi kemajuan. Dan fokus bukan tentang menatap sesuatu selama berjam-jam. Ini tentang menjaga pikiranmu tetap di tempat yang seharusnya. Ini tentang memperhatikan saat pikiranmu melayang dan mengembalikannya tanpa ragu-ragu. Itulah latihannya. Bukan berarti gangguan tidak akan datang. Mereka akan datang, tetapi tugasmu adalah mengenalinya lebih awal dan kembali ke prioritasmu. Semakin cepat kamu kembali, semakin kuat kamu. Kebanyakan orang membuang-buang waktu karena mereka bahkan tidak tahu mereka telah terganggu. Mereka terseret ke dalam percakapan yang tidak penting. Mereka mengejar opini yang tidak membantu. Mereka bereaksi pada masalah yang tidak memerlukan keterlibatan mereka.
Dan pada akhir hari mereka lelah, tetapi bukan karena bekerja, karena pemikiran yang terpencar, karena fokus yang salah tempat. Kehidupan semacam itu akan melemahkanmu, akan membuatmu sibuk tetapi tidak efektif. Kamu akan merasa seperti sedang melakukan segalanya, tetapi tidak kemana-mana. Jika kamu ingin memutus siklus itu, mulailah dengan membangun kesadaran. Perhatikan kemana pikiranmu pergi. Perhatikan saat-saat kamu kehilangan jejak apa yang sedang kamu lakukan. Tuliskan jika perlu, jadilah siswa dari perhatianmu sendiri. Semakin kamu memahami polamu, semakin banyak kendali yang kamu dapatkan. Dan begitu kamu tahu titik lemahmu, kamu bisa membangun sistem untuk menjaganya. Mungkin itu berarti mematikan notifikasi selama bekerja mendalam. Mungkin itu berarti menyetel pengatur waktu dan berkomitmen pada satu tugas untuk periode itu. Mungkin itu berarti membuat rencana pagi agar fokusmu tidak terpencar sebelum hari dimulai. Mungkin itu berarti mengambil istirahat singkat dengan sengaja agar kamu tidak kelelahan dan mencari gangguan hanya untuk merasa lebih baik. Ini adalah tindakan-tindakan kecil, tetapi menghasilkan hasil besar karena mereka mengembalikan pikiranmu pada apa yang penting. Dan terkadang gangguan bukanlah sesuatu. Itu adalah sebuah pikiran, kenangan, ketakutan, kekhawatiran tentang apa yang bisa terjadi. Ketika otakmu mulai berputar dengan cerita, itu menarikmu keluar dari momen. Kamu bisa duduk di mejamu dan benar-benar berada di tempat lain. Kamu harus menangkap itu. Kamu harus berhenti dan bertanya, apakah aku sedang memikirkan sesuatu yang berguna sekarang? Apakah ini membantuku bertindak atau hanya membuatku berpikir berlebihan? Jika tidak berguna, geserlah. Ganti dengan sesuatu yang jelas, sesuatu yang nyata, sesuatu yang membumi pada saat ini, bukan bagaimana jika. Salah satu hal terkuat yang bisa kamu lakukan adalah memutuskan apa yang boleh difokuskan oleh pikiranmu. Buatlah jelas, katakan pada dirimu setiap pagi, fokusku hari ini adalah ini. Bukan 10 hal, 1 hal. Tetaplah di sana. Ketika hidup menarikmu, jangan bereaksi, jangan menghakimi, kembali saja. Begitulah cara fokus dibangun. Melalui pengembalian yang tenang, bukan disiplin yang keras. Jangan jatuh ke dalam perangkap membutuhkan kondisi sempurna untuk tetap fokus. Kamu tidak memerlukan keheningan, kamu tidak perlu merasa sempurna, kamu hanya perlu berkomitmen. Gangguan ada di mana-mana, mereka akan selalu ada. Tetapi orang yang belajar untuk tetap fokus, tidak peduli kebisingan, adalah orang yang menang karena mereka tidak menunggu suasana hati yang tepat. Mereka tidak menunggu motivasi. Mereka tetap maju. Fokus semacam itu membangun kepercayaan diri. Setiap kali kamu mengembalikan perhatianmu pada apa yang penting, kamu mengajari dirimu bahwa kamu yang mengendalikan. Kamu bukan korban lingkunganmu. Kamu tidak dimiliki oleh kebiasaanmu. Kamu adalah seseorang yang memimpin hidupnya dengan sengaja. Dan identitas itu menjadi lebih kuat setiap kali kamu melatihnya. Orang akan mencoba menarikmu ke dunia mereka, masalah mereka, kecepatan mereka. Tapi kamu tidak berutang perhatianmu pada semua orang. Kamu berutang pada tujuanmu. Disitulah pekerjaan terbaikmu berada. Disitulah pertumbuhanmu berada. Disitulah levelmu berikutnya menunggu. Kamu tidak sampai di sana dengan memberikan pikiranmu sepanjang hari. Kamu sampai di sana dengan menjaganya tetap dekat, dengan mengarahkannya, dengan memilihnya. Ketika hidup menjadi bising, jangan mengikuti kebisingan. Tetap tenang, tetap berkomitmen, tetap pada apa yang telah kamu putuskan penting. Gangguan tidak pantas mendapatkan energimu. Tidak hari ini, tidak lagi.
Kamu punya sesuatu untuk dibangun. Dan satu-satunya cara kamu membangunnya adalah dengan terkunci saat orang lain melayang. Beginilah cara fokus menjadi kekuatan. Bukan melalui paksaan, tetapi melalui pilihan. Pilihan yang tenang, pilihan harian. Kamu memenangkan pertempuran perhatian dengan memenangkan satu momen pada satu waktu. Begitulah cara kamu tetap konsisten. Begitulah cara kamu menciptakan hasil yang berarti. Begitulah cara kamu bangkit di atas kebisingan. Kendalikan fokusmu dan kamu mengendalikan masa depanmu. Bab 6. Arahkan pikiranmu seperti kamu mengemudikan mobil. Kebanyakan orang tidak menyadari ini, tetapi pikiranmu tidak bergerak sendiri. Kamulah yang berada di belakang kemudi. Kamulah yang memutuskan arahnya. Tapi inilah masalahnya. Banyak orang tidak pernah belajar bagaimana mengemudikan pemikiran mereka. Mereka membiarkan pikiran mereka pergi kemana saja. 1 menit mereka fokus, menit berikutnya mereka memikirkan masalah dari 3 tahun yang lalu. 1 detik mereka termotivasi. Detik berikutnya mereka terjebak dalam kekhawatiran tentang sesuatu yang tidak bisa mereka kendalikan. Mereka tidak mengemudikan apapun, mereka hanya bereaksi. Dan ketika pikiranmu tidak dibimbing, hidupmu mulai melayang. Kamu berakhir keluar jalur, bingung, frustrasi dan bertanya-tanya mengapa tidak ada yang terasa benar. Itulah mengapa belajar bagaimana mengarahkan pikiranmu bukanlah pilihan. Ini adalah inti dari membangun kehidupan yang berhasil. Jika kamu tidak memberi pikiranmu sebuah jalan, ia akan menciptakannya. Dan jalan yang diciptakannya biasanya mengikuti kebiasaan, emosi, dan gangguan. Jalan semacam itu tidak mengarah pada pertumbuhan, mengarah pada pengulangan, kekhawatiran yang sama, kesalahan yang sama, penyesalan yang sama berulang kali. Kamu merasa seperti sedang berpikir, tetapi sebenarnya kamu berputar-putar. Kamu berpikir saja tidak cukup. Kamu harus berpikir dengan sengaja, dan kamu harus mengemudikan pikiranmu, seperti kamu mengemudikan mobil. Dengan sengaja dengan kedua tangan, memperhatikan jalan di depan. Ada saat di setiap hari ketika kamu memperhatikan pikiranmu mulai pergi ke arah yang salah. Kamu mulai meragukan dirimu sendiri. Kamu mulai memikirkan apa yang dipikirkan orang lain. Kamu mulai mencari alasan atau menyalahkan keadaan. Dan pada saat itu, kamu punya pilihan. Kamu bisa membiarkannya berlanjut. Atau kamu bisa mengambil kemudi dan memutarnya. Kamu bisa mengingatkan dirimu kemana kamu akan pergi. Kamu bisa memilih pikiran yang lebih baik. Itulah tanggung jawabmu. Tidak ada yang bisa melakukannya untukmu. Semakin lama kamu menunggu, semakin sulit untuk kembali. Itulah mengapa kamu harus menangkapnya lebih awal. Semakin cepat kamu mengarahkan kembali pikiranmu, semakin banyak kekuatan yang kamu pertahankan. Terlalu banyak orang menjalani hidup mereka dengan autopilot mental. Mereka tidak bertanya pada diri sendiri mengapa mereka memikirkan apa yang mereka pikirkan. Mereka tidak mempertanyakan apakah pikiran mereka membantu mereka atau menyakiti mereka. Mereka hanya terus mengemudi ke arah yang sama. Bahkan saat itu membawa mereka lebih jauh dari tujuan mereka. Kamu harus mengganggu pola itu. Kamu harus mengajukan pertanyaan nyata. Mengapa aku memikirkan ini sekarang? Apakah ini membantuku maju? Apakah ini arah yang ingin aku tuju? Jika jawabannya tidak, jangan menunggu. Putar kemudi, geser pemikiranmu. Lakukan dengan niat, bukan frustrasi. Kamu tidak hanya mengubah sebuah pikiran, kamu mengambil kembali kekuatanmu. Mengarahkan pikiranmu bukan tentang positivitas palsu, bukan tentang memaksakan diri untuk tersenyum saat kamu sedang berjuang. Ini tentang kejelasan. Ini tentang memutuskan pikiran apa yang pantas mendapat ruang di pikiranmu
dan mana yang tidak. Jika sebuah pikiran membawamu pada tindakan, pada kebenaran, pada kekuatan, ia tetap. Jika sebuah pikiran membawamu pada ketakutan, pada penundaan, pada kelemahan, ia pergi. Sesederhana itu. Begitulah caramu membangun kontrol mental, bukan dengan berpikir semuanya baik-baik saja, tetapi dengan memilih untuk fokus pada apa yang memajukanmu, alih-alih apa yang menahanmu. Membutuhkan latihan, sama seperti belajar mengemudi. Awalnya terasa canggung, kamu akan melayang, kamu akan mengoreksi berlebihan, kamu akan menangkap dirimu terlambat. Itu normal, tapi kamu tidak menyerah. Kamu tidak mengatakan pada diri sendiri, beginilah caraku berpikir. Kamu mengingatkan diri sendiri bahwa caramu berpikir adalah caramu hidup. Dan jika kamu ingin hidup lebih baik, kamu perlu berpikir lebih baik. Dan untuk berpikir lebih baik, kamu perlu mengarahkan pikiran-pikiran itu tidak secara acak, tetapi dengan niat. Salah satu cara terkuat untuk melakukan ini adalah dengan membangun pos pemeriksaan mental ke dalam harimu. Berhenti sejenak sepanjang hari dan tanyakan pada diri sendiri, apa yang aku pikirkan saat ini? Apakah ini membantu atau menyakiti? Kemana pikiran ini membawaku? Ini membawa kesadaran, dan kesadaran memberimu kesempatan untuk mengambil kendali. Tanpa kesadaran, pikiranmu liar. Dengan kesadaran, kamu menjadi pengemudi. Kamu juga perlu ingat bahwa mengemudikan pikiranmu tidak berarti menghindari rasa sakit. Itu berarti memutuskan bagaimana menghadapinya. Ketika sesuatu yang sulit terjadi, pikiranmu akan ingin berputar-putar. Itu normal. Tetapi kamu bisa memilih untuk tidak tinggal di tempat itu. Kamu bisa memilih untuk mengalihkan perhatianmu ke solusi, ke tindakan, ke perspektif. Kamu masih merasakan emosinya, tetapi kamu tidak membiarkannya memimpin. Kamu membiarkan nilai-nilaimu memimpin. Kamu membiarkan misimu memimpin. Itulah yang membedakan pemikir kuat dari yang reaktif. Mereka tidak mengabaikan kenyataan. Mereka hanya tidak membiarkannya mengendalikan mereka. Kamu harus tahu kemana kamu akan pergi. Kamu tidak bisa mengemudi ke arah sesuatu jika kamu tidak tahu tujuannya. Itulah mengapa kejelasan sangat penting. Siapa yang ingin kamu menjadi? Apa yang ingin kamu bangun? Jenis energi apa yang ingin kamu bawa ke dalam hidupmu? Kamu harus tahu itu. Kamu harus memutuskan itu. Dan kemudian kamu harus mengarahkan pikiranmu untuk tetap selaras dengannya setiap hari berulang kali. Karena jika pikiranmu tidak cocok dengan tujuanmu, kamu tidak akan pernah sampai. Inilah mengapa standar pribadi sangat penting. Jika kamu tidak memiliki standar tentang jenis pikiran, apa yang kamu izinkan, kamu akan mengambil apapun yang muncul. Kamu akan membiarkan ketakutan lama berbicara. Kamu akan membiarkan keraguan duduk di kursi depan. Tetapi, ketika kamu memiliki standar, kamu tidak menoleransi pola tertentu. Kamu tidak membiarkan pikiranmu menghibur hal-hal yang melemahkan semangatmu. Kamu berkata, itu bukan aku. Bukan begitu caraku berpikir lagi. Dan kamu mengembalikan fokusmu pada apa yang penting. Kamu memerlukan pengulangan. Kamu tidak menguasai pikiranmu dengan membaca satu buku atau mendengar satu ide bagus. Kamu menguasainya dengan kembali ke keputusanmu lagi dan lagi. Dengan mempraktikkan disiplin mental di saat-saat sunyi. Dengan mengoreksi fokusmu saat tidak ada yang menonton. Setiap kali kamu mengarahkan kembali pikiranmu, kamu memperkuat kendalimu. Kamu membentuk ulang bagaimana otakmu merespons. Dan seiring waktu, apa yang dulu sulit menjadi otomatis. Pikiranmu mulai mengikuti arahanmu. Pemikiran semacam ini menciptakan kepercayaan diri.
bukan kepercayaan diri yang keras. Kepercayaan diri yang tenang, jenis yang mengatakan, aku bisa menangani ini, aku bisa tetap tenang, aku bisa membuat keputusan, aku bisa maju. Bukan karena hidup sempurna, tetapi karena pikiranmu terkendali. Kamu tidak diseret oleh ketakutan, kamu tidak berputar dalam kebingungan. Kamu memimpin pikiranmu dengan kekuatan dan fokus. Akan selalu ada hal-hal di luar kendalimu. Tetapi satu hal yang akan selalu ada di tanganmu adalah caramu berpikir. Apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu fokuskan, apa yang kamu ulangi, itulah kemudimu, itulah keuntunganmu. Jangan menyerahkannya pada emosi, jangan menyerahkannya pada kebisingan dari luar. Pegang erat-erat dan arahkan kemana kamu ingin hidupmu pergi. Kamu tidak harus melakukannya dengan sempurna. Kamu hanya harus tetap sadar, tetap disengaja. Saat kamu melayang, kembali. Saat kamu memperhatikan keraguan, geser. Saat kamu mendengar cerita lama di kepalamu, tulis ulang. Setiap pergeseran adalah kemenangan. Setiap pengembalian adalah pertumbuhan. Dan setiap kali kamu memilih pikiranmu berikutnya dengan sengaja, kamu menjadi seseorang yang lebih kuat. Ini adalah pikiranmu. Ini adalah hidupmu. Kemudikan dengan sengaja. Berpikirlah dengan disiplin. Pimpin dirimu setiap hari. Begitulah caramu tetap mengendalikan. Begitulah caramu sampai ke tempat yang kamu inginkan. Bab 7. Tolak pemikiran lemah. Saat itu muncul. Pemikiran lemah tidak mengetuk pintu, tidak meminta izin. Ia hanya muncul diam-diam, cepat, dan tanpa peringatan. Satu saat kamu baik-baik saja, dan saat berikutnya kamu mendengarnya. Kamu belum siap. Kamu tidak cukup baik. Bagaimana jika tidak berhasil? Begitulah cara kerjanya. Ia menyelinap masuk. Terdengar seperti kebenaran, tapi tidak. Terdengar akrab, tapi salah. Dan jika kamu tidak menangkapnya segera, ia mulai tumbuh. Ia membangun momentum. Ia memakan perhatianmu. Dan segera tindakanmu lebih lambat, energimu lebih rendah, dan kepercayaan dirimu mulai tergelincir. Itulah mengapa kamu tidak berdebat dengan pemikiran lemah. Kamu tidak membiarkannya berbicara dua kali. Kamu menolaknya saat itu muncul. Pemikiran lemah menyukai penundaan. Ia ingin kamu berhenti sejenak, meragukan, menebak-nebak. Karena semakin lama ia tinggal, semakin sulit untuk dihancurkan. Itulah mengapa kamu perlu bertindak cepat. Kamu tidak bisa menghiburnya. Kamu tidak bisa menjelajahinya. Kamu tidak bisa memberinya tempat duduk di meja. Saat kamu memperhatikan sebuah pikiran yang menyeretmu ke bawah, potonglah. Bukan dengan frustrasi, tetapi dengan kejelasan. Kamu tidak perlu menjadi emosional tentang itu. Kamu hanya perlu melihatnya apa adanya. Tidak berguna. Itu tidak membantumu tumbuh. Tidak membuatmu lebih kuat. Ia mencoba menahanmu. Dan kamu di sini bukan untuk tetap mandek. Ini bukan tentang berpura-pura semuanya baik-baik saja. Ini tentang membuat pilihan. Pikiran lemah akan selalu ada. Tapi yang penting adalah apa yang kamu lakukan dengan mereka? Apakah kamu membiarkannya menjalankan harimu? Atau kamu mengganggunya dan mengubah arah? Itulah tugasmu. Kamu tidak memerlukan pikiran yang sempurna. Kamu memerlukan tanggung jawab. Kamu memerlukan kemampuan untuk mengambil kendali atas pikiranmu sebelum ia menarikmu ke tempat yang tidak seharusnya. Orang berpikir pola pikir hanya tentang motivasi. Tidak, ini tentang keputusan. Setiap kali sebuah pikiran muncul, kamu bisa memutuskan apa artinya bagimu. Kamu bisa memutuskan apakah kamu menyimpannya atau membuangnya. Itulah kekuatanmu. Dan jika kamu tidak menggunakannya, kamu akan dikendalikan oleh pola yang tidak kamu pilih. Kamu akan terus mendengar kebisingan mental yang sama yang telah menahanmu sebelumnya. Dan setiap kali kamu mendengarkannya,
Kamu memberinya kekuatan. Kamu membangun sebuah lingkaran mental yang berulang. Dan lingkaran itu menjadi pola pikirmu. Untuk menghentikannya, kamu harus mengambil pendekatan baru. Kamu tidak menunggu sampai pikiran lemah menjadi krisis. Kamu menangkapnya saat ia masih kecil. Kamu memperhatikannya begitu ia berbicara. Dan kamu mematikannya segera, bukan nanti. Bukan setelah kamu sudah membuang-buang energi padanya. Segera. Kecepatan semacam itu membangun ketajaman mental. Kamu menjadi waspada. Kamu menjadi sadar. Dan ketika kamu sadar, kamu memiliki kekuatan. Kamu tidak lagi bereaksi. Kamu merespons dengan kekuatan dan niat. Kamu juga perlu tahu di mana pikiran lemah biasanya muncul untukmu. Setiap orang memiliki polanya. Bagi sebagian orang, itu sebelum mereka mencoba sesuatu yang baru. Bagi yang lain, itu saat mereka gagal. Bagi yang lain, itu saat mereka membandingkan diri mereka dengan orang lain. Pelajari polamu, perhatikan pemicumu. Karena ketika kamu tahu di mana kelemahan dimulai, kamu bisa mempersiapkannya. Kamu tidak perlu tertangkap basah setiap saat. Kamu bisa melatih dirimu untuk melihatnya lebih awal dan memotongnya lebih cepat. Pemikiran lemah sering terdengar masuk akal. Itulah yang membuatnya berbahaya. Tidak selalu berteriak. Terkadang ia berbisik. Ia menyamar sebagai kehati-hatian, realistis, atau protektif. Tetapi hasilnya selalu sama. Memperlambatmu. Menghentikan momentum. Memberi makan keraguan, dan keraguan itu merugikan kemajuanmu. Itulah bahaya sesungguhnya. Tidak menghentikanmu dengan paksa, menghentikanmu dengan penundaan. Satu keraguan kecil menjadi peluang yang terlewatkan. Dan jika itu sering terjadi, itu membentuk identitasmu. Kamu perlu merespons dengan kekuatan. Bukan hanya dengan menolak pikiran itu, tetapi dengan menggantinya dengan sesuatu yang kokoh, sesuatu yang didasarkan pada siapa yang sedang kamu tuju, bukan siapa dirimu dulu. Itu berarti menciptakan beberapa kebenaran yang jelas, yang bisa kamu kembalikan saat kebisingan dimulai. Kamu bisa berkata, ini tidak membantuku, ini bukan aku tahu apa yang sedang aku bangun, aku tahu apa yang aku perjuangkan. Itu bukan hanya pola pikir, itu adalah baju zirah mental. Melindungimu saat keraguan mencoba masuk. Disiplin tidak dimulai dengan tindakan, dimulai dengan pemikiran. Kamu tidak bisa bertindak kuat jika pikiranmu dipenuhi dengan kelemahan. Jadi kamu mulai dari akarnya. Kamu mulai dengan mengambil kendali atas apa yang bermain di kepalamu. Dan ketika itu tidak cocok dengan arah yang telah kamu pilih untuk hidupmu, kamu menolaknya tanpa permintaan maaf. Itu bukan bersikap dingin, itu bersikap jelas. Itu berjaga di depan pintu pikiranmu. Itu berkata, aku terlalu menghormati masa depanku untuk membiarkan pikiran ini tinggal. Pemikiran lemah tidak bisa bertahan di pikiran yang berkomitmen. Itulah mengapa komitmen sangat penting. Ketika kamu jelas tentang nilai-nilaimu, tentang tujuanmu, dan tentang identitasmu, pikiran lemah tidak punya banyak ruang untuk bergerak. Mereka terpental. Tapi jika kamu tidak pasti, mereka menyelinap masuk. Mereka menemukan celah. Mereka mencari retakan. Itulah mengapa kejelasan pribadi adalah salah satu pertahanan terbaikmu. Ketika kamu tahu siapa dirimu dan apa yang kamu tentang, kamu tidak perlu berpikir dua kali untuk menolak apa yang tidak cocok. Kamu juga perlu tetap membumi dalam tindakan. Pikiran lemah tumbuh lebih kuat saat kamu duduk diam, saat kamu berpikir berlebihan, saat kamu memutar ulang percakapan, atau membayangkan skenario terburuk. Aktivitas mental semacam itu memberi makan keraguan. Tetapi ketika kamu bergerak, ketika kamu mengambil langkah-langkah kecil ke depan, ketika kamu tetap sibuk dengan sengaja,
Pikiranmu tetap fokus pada pertumbuhan. Ia tidak punya waktu untuk berputar-putar. Ia terlalu sibuk membangun. Itulah rahasianya. Tetap bergerak. Bukan dalam kekacauan, tetapi dalam usaha yang jelas dan terfokus. Kamu tidak memperbaiki pemikiran lemah dengan berpikir lebih banyak. Kamu memperbaikinya dengan melakukan sesuatu yang membuktikannya salah. Dan kamu tidak bisa hanya melakukan ini sekali. Ini harian. Ini setiap jam. Ini adalah sebuah kebiasaan. Setiap hari kamu bangun, pikiran-pikiran itu akan ada di sana. Tetapi begitu juga kekuatanmu untuk memilih. Dan kekuatan itu menjadi lebih tajam. Semakin sering kamu menggunakannya, semakin kamu menolak apa yang tidak melayanimu, semakin alami jadinya untuk berpikir dengan kekuatan. Pada akhirnya, defaultmu menjadi lebih kuat. Kamu tidak berjuang selama itu. Kamu tidak jatuh pada kebohongan yang sama. Kamu melihatnya datang dan kamu melewatinya begitu saja. Beginilah cara ketangguhan mental dibangun. Bukan dengan menghindari tantangan, tetapi dengan menghadapinya dengan pikiran yang jernih, pikiran yang bersih, pikiran yang kuat. Kamu tidak harus menunggu sampai kamu merasa berani. Kamu tidak harus menunggu sampai segalanya sempurna. Kamu mengambil kendali sekarang. Kamu memimpin dirimu sekarang. Kamu menolak kelemahan, bukan karena kamu tidak takut, tetapi karena kamu fokus. Pemikiran lemah tidak hilang selamanya, tetapi ia kehilangan kekuatan saat kamu berhenti memberinya perhatian. Kamu tidak mengalahkannya dengan paksa. Kamu mengalahkannya dengan disiplin, dengan kejelasan, dengan mengetahui nilaimu, dan melindungi fokusmu. Setiap kali kamu membuat keputusan itu, kamu tumbuh. Kamu menjadi lebih baik. Kamu menjadi lebih jernih. Dan seiring waktu, kamu berhenti mencari izin. Kamu berhenti membutuhkan validasi. Kamu tidak menunggu pikiranmu berada di tempat yang tepat. Kamu menempatkannya di sana dengan sengaja. Itulah kepemimpinan mental. Itulah cara kamu membangun pola pikir yang mendorong hidupmu maju. Itulah cara kamu tumbuh menjadi tipe orang yang tidak menyerah di bawah tekanan. Kamu menghadapinya. Kamu memimpin melaluinya. Kamu bangkit di atasnya. Semua itu dimulai dengan aturan sederhana, tetapi kuat. Tolak pemikiran lemah. Saat itu muncul, tanpa penundaan, tanpa perdebatan, tanpa kompromi. Pikiranmu adalah milikmu. Milikilah sepenuhnya, dan bangunlah sesuatu yang kuat dengannya. Bab 8. Pilih apa yang akan dipercaya dan lindungi keyakinan itu. Keyakinan adalah salah satu kekuatan paling kuat dalam hidupmu. Ia membentuk cara kamu berpikir, cara kamu berbicara, cara kamu bertindak, dan pada akhirnya kehidupan yang kamu ciptakan. Tetapi kebanyakan orang tidak pernah berhenti untuk menanyakan pertanyaan yang sangat sederhana. Apa yang aku yakini dan dari mana keyakinan itu berasal? Apakah kamu memilihnya atau itu datang dari orang lain? Apakah itu datang dari kegagalan, dari ketakutan, dari masa lalu? Karena jika kamu tidak memilihnya dengan kesadaran penuh, mungkin itu tidak bekerja untukmu. Mungkin itu membatasimu alih-alih mengangkatmu. Itulah mengapa kamu perlu berhenti dan mengambil kendali. Kamu perlu memilih apa yang akan dipercaya dan melindungi keyakinan itu dengan semua yang kamu miliki. Kamu tidak mencapai kesuksesan hanya dengan mempelajari keterampilan baru. Kamu sampai di sana dengan percaya bahwa kesuksesan adalah sesuatu yang mampu kamu capai. Keyakinan itu harus dibangun, tidak datang secara otomatis, dan tidak tetap kuat dengan sendirinya. Setiap hari ada orang, situasi, dan suara batin yang mencoba menggerogoti keyakinanmu. Mereka mempertanyakan nilaimu. Mereka mengingatkanmu akan kegagalanmu. Mereka menunjukkan kekuranganmu. Dan jika kamu tidak membela keyakinanmu,
Ia tidak akan bertahan dari tekanan. Kamu akan mulai mengecil. Kamu akan mulai bermain kecil. Kamu akan mulai ragu-ragu. Dan seiring waktu kamu akan lupa alasan kamu memulai. Itulah mengapa keyakinan bukan hanya perasaan. Ini adalah sebuah keputusan. Keputusan yang jelas dan pribadi tentang siapa dirimu, apa yang kamu perjuangkan, dan kemana kamu akan pergi. Kamu tidak harus membuktikannya kepada siapapun. Kamu tidak harus menjelaskannya, tetapi kamu harus melindunginya. Kamu harus menjaganya seperti sesuatu yang berharga, karena semua yang kamu lakukan mengalir darinya. Disiplinmu, kebiasaanmu, hubunganmu, pekerjaanmu, semuanya dibentuk oleh apa yang kamu yakini tentang dirimu sendiri. Jika kamu percaya kamu belum siap, kamu akan selalu menahan diri. Jika kamu percaya kamu tidak cukup baik, kamu akan menghindari peluang. Jika kamu percaya bahwa orang sepertimu tidak berhasil, kamu akan terus menurunkan standar. Itulah mengapa kamu harus berhenti membiarkan keyakinan terbentuk secara kebetulan. Kamu harus masuk dan berkata, "Inilah yang aku yakini." Dan aku akan membela keyakinan itu setiap hari, dalam setiap situasi bahkan saat sulit. Sekarang memilih sebuah keyakinan hanyalah permulaan. Pekerjaan sesungguhnya adalah menjaganya tetap hidup, karena keyakinan diuji. Kamu akan mengalami hari-hari ketika tidak ada yang berjalan dengan benar. Kamu akan menghadapi orang-orang yang tidak melihat potensimu. Kamu akan mendengar opini yang bertentangan dengan visimu. Dan pada saat-saat itu, mudah untuk mulai meragukan. Mudah untuk mulai menyesuaikan keyakinanmu agar sesuai dengan apa yang nyaman atau populer. Tetapi jika keyakinanmu hilang, setiap kali hidup menjadi sulit, itu tidak pernah menjadi milikmu sejak awal. Keyakinan sejati tidak memerlukan kondisi sempurna, memerlukan komitmen. Kamu membangun keyakinan dengan memilih apa yang akan difokuskan. Setiap hari, pikiranmu akan menawarimu pilihan, bukti mengapa kamu tidak bisa melakukannya, atau pengingat mengapa kamu bisa. Jika kamu fokus pada kemunduran, keyakinanmu menyusut. Jika kamu fokus pada kemajuan, keyakinanmu tumbuh. Sesederhana itu. Keyakinan tidak dibangun melalui pidato besar atau angan-angan. Dibangun melalui fokus berulang. Dibangun melalui tindakan. Ketika kamu terus hadir, kamu mulai membuktikan pada diri sendiri bahwa keyakinanmu nyata. Tapi jangan hanya berhenti pada percaya pada tujuan. Percayalah pada kemampuanmu untuk menangani perjalanan. Percayalah pada ketahananmu. Percayalah pada pertumbuhanmu. Karena ini bukan hanya tentang kemana kamu akan pergi. Ini tentang siapa yang kamu menjadi di sepanjang jalan. Dan ketika keyakinanmu berakar pada siapa dirimu, bukan hanya apa yang kamu inginkan, ia menjadi tak tergoyahkan. Terkadang kamu akan merasa seperti satu-satunya yang percaya padamu. Tidak apa-apa. Kamu tidak memerlukan dunia untuk setuju denganmu. Kamu tidak memerlukan izin untuk percaya. Kamu hanya perlu jujur pada diri sendiri. Apakah kamu menginginkan ini cukup parah untuk melindungi keyakinanmu melalui kesulitan? Karena keyakinan mudah saat kamu menang. Saat kamu meragukan, berjuang, gagal. Saat itulah itu paling penting. Saat itulah keyakinan menjadi hal yang membuatmu tetap berdiri. Kamu juga perlu menjaga keyakinanmu tetap terlihat. Tuliskan, ucapkan, ingatkan dirimu setiap hari tentang apa yang kamu yakini dan mengapa. Jangan biarkan itu terkubur di bawah gangguan. Jangan biarkan itu memudar di bawah stres. Bawa ke depan pikiranmu, bawa ke dalam rutinitasmu, ke dalam hubunganmu, ke dalam keputusanmu. Biarkan itu membimbing caramu berpikir dan hidup. Begitulah caramu melindunginya, dengan menjaganya tetap aktif.
Keyakinan yang tidak digunakan adalah keyakinan yang mati. Lindungi keyakinanmu dengan berhati-hati siapa yang kamu dengarkan. Tidak semua orang pantas mendapatkan akses ke pola pikirmu. Jika seseorang selalu meruntuhkan apa yang sedang kamu bangun, itu bukan umpan balik, itu adalah sabotase. Kamu tidak memerlukan orang yang terus-menerus membuatmu mempertanyakan nilaimu. Kamu memerlukan orang yang menantangmu. Ya, tetapi dari tempat rasa hormat dan visi. Kelilingi dirimu dengan mereka yang menghormati keyakinanmu, bahkan jika mereka tidak sepenuhnya memahaminya. Dan yang terpenting, jadilah orang itu untuk dirimu sendiri. Jadilah satu-satunya suara yang tidak pernah berbalik melawanmu. Salah satu cara yang kuat untuk melindungi keyakinan adalah melalui tindakan. Setiap kali kamu melakukan hal yang sulit, kamu memperkuat keyakinan. Setiap kali kamu menepati janji pada diri sendiri, kamu menguatkannya. Bukan hasilnya yang penting. Ini adalah tindakan hadir dengan niat. Tindakan itu memberitahu pikiranmu, inilah aku. Dan dengan pengulangan yang cukup, pesan itu menjadi bagian dari identitasmu. Begitulah cara keyakinan menjadi kokoh. Bukan hanya melalui pemikiran, tetapi melalui konsistensi, melalui bukti. Dan ingat, keyakinanmu tidak harus terlihat seperti orang lain. Kamu tidak perlu meniru kepercayaan diri orang lain. Kamu hanya memerlukan jenis keyakinan tenangmu sendiri. Sesuatu yang terasa benar di tulangmu. Sesuatu yang mengingatkanmu. Aku tidak harus sempurna. Aku hanya harus terus membangun. Jangan jatuh ke dalam perangkap menunggu untuk merasa siap. Keyakinan seringkali datang setelah tindakan, bukan sebelumnya. Jika kamu menunggu sampai kamu merasa kuat, kamu akan melewatkan terlalu banyak kesempatan. Sebaliknya, mulailah bergerak, mulailah membangun, dan biarkan keyakinan bangkit dari langkahmu sendiri. Biarkan itu datang dari usahamu, dari keringatmu, dari pertumbuhanmu. Keyakinan semacam itu nyata, tidak memudar saat ada yang salah. Menjadi lebih kuat karena dibangun di atas sesuatu yang jujur. Dan bahkan ketika diuji, kamu bisa kembali padanya. Kamu bisa kembali ke keputusan itu. Aku memilih apa yang akan dipercaya. Aku tidak membiarkan ketakutan menulis ceritaku. Aku tidak membiarkan kesalahan masa lalu mendefinisikan siapa diriku. Aku memilih keyakinan yang membangunku, keyakinan yang meregangkanku, keyakinan yang memberiku kekuatan untuk terus maju. Masa depanmu bergantung pada apa yang kamu yakini saat ini. Jadi jangan menganggap ini enteng. Jangan menyerahkan keyakinanmu pada dunia. Pilih sendiri. Dan begitu kamu memilihnya, lindungi, beri makan, dan hiduplah dengannya. Karena jika kamu bertahan cukup lama, kamu akan mulai menjadi persis seperti yang kamu yakini mungkin. Itu bukan keberuntungan, bukan kebetulan. Itu adalah kejelasan, komitmen, dan disiplin. Itulah hasil dari seseorang yang memilih untuk percaya dan tidak pernah melepaskannya. Bab 9. Bersihkan pikiran yang memperlambat kemajuanmu. Kemajuanmu tidak hanya dibentuk oleh apa yang kamu lakukan. Ia sangat dibentuk oleh apa yang terus kamu pikirkan. Tidak peduli seberapa disiplin rutinitasmu, jika pikiranmu dipenuhi dengan pikiran yang salah, kamu akan selalu merasa seperti sedang maju dengan beban terikat di punggungmu. Itulah mengapa kamu harus membersihkan pola mental yang memperlambatmu. Sama seperti ruangan yang berantakan menciptakan stres dan kebingungan, pikiran yang berantakan juga melakukan hal yang sama. Ketika pemikiranmu dipenuhi dengan keraguan, penyesalan, rasa bersalah, berpikir berlebihan, dan cerita lama, menjadi hampir mustahil untuk maju dengan jelas dan kuat. Kamu harus jujur tentang apa yang hidup di kepalamu, karena beberapa pikiran yang menahanmu terdengar akrab. Mereka terasa normal,
karena kamu telah memilikinya selama bertahun-tahun. Tapi akrab tidak berarti berguna. Dan jika kamu terus berpikir dengan cara yang sama, kamu akan terus hidup dengan cara yang sama. Membersihkan pikiranmu tidak berarti menghapus masa lalumu. Itu berarti menghilangkan apa yang tidak lagi membantumu tumbuh. Kamu tidak bisa menyeret setiap kesalahan, setiap rasa tidak aman, setiap keyakinan usang bersamamu, dan berharap untuk bergerak bebas menuju apa yang selanjutnya. Langkah pertama adalah memperhatikan pikiran yang merugikanmu lebih dari yang mereka berikan. Ini adalah pikiran-pikiran yang muncul saat keadaan menjadi sulit. Pikiran-pikiran yang memberitahumu bahwa kamu belum siap, tidak mampu, tidak layak. Mereka menyelinap masuk di saat-saat tekanan dan mulai membisikkan baris-baris lelah yang sama yang telah membuatmu tidak bertindak. Mereka tidak terdengar agresif. Faktanya, mereka sering terdengar masuk akal, tetapi tidak. Karena ketika sebuah pikiran menghalangi pertumbuhanmu, tidak peduli seberapa nyaman atau logis rasanya, inilah saatnya untuk melepaskannya. Tidak ada alasan untuk terus menghibur pikiran yang meyakinkanmu untuk menunda, mengecil, atau mempertanyakan dirimu sendiri. Kamu punya terlalu banyak untuk dibangun. Kamu sudah melangkah terlalu jauh untuk terus mendaur ulang pola pikir yang sama yang membuatmu mandek di masa lalu. Pertanyaannya adalah, apakah kamu bersedia untuk menghadapi pikiran-pikiran itu? Bukan hanya mengakuinya, tetapi menantangnya. Apakah kamu bersedia untuk menyebutkannya dan berkata, kamu tidak pantas di sini lagi. Ruang mentalmu terbatas. Setiap kali kamu mengizinkan pikiran yang lemah atau tidak berguna untuk duduk di sana tanpa diperiksa, ia mengambil ruang yang bisa diisi dengan kejelasan, arah, dan kekuatan. Itulah mengapa membersihkan pikiranmu bukanlah perbaikan sekali jadi. Ini adalah disiplin rutin. Sama seperti kamu membersihkan lingkunganmu untuk merasa lebih fokus, kamu harus membersihkan pemikiranmu untuk berkinerja terbaik. Kamu mungkin berpegang pada pikiran yang diberikan padamu oleh orang lain. Mungkin orang tua yang mengkritikmu, guru yang mengabaikanmu, sekelompok orang yang membuatmu merasa tidak setara, dan kamu menginternalisasi suara itu. Itu menjadi bagian dari caramu melihat dirimu sendiri. Tapi sekarang kamu sudah dewasa. Sekarang kamu yang bertanggung jawab atas arahmu. Dan terus mengulangi opini negatif orang lain tentangmu. Hanya memberi kata-kata mereka lebih banyak kehidupan daripada yang pantas mereka dapatkan. Kamu tidak berkewajiban untuk terus memikirkan apa yang diajarkan orang lain padamu jika itu membatasimu. Kamu punya izin untuk melampaui dirimu yang lama. Itu termasuk pikiran yang kamu terima saat kamu tidak tahu lebih baik. Dan sekarang kamu tahu. Sekarang kamu melihat betapa mahalnya itu bagimu dalam hal kepercayaan diri, energi, dan tindakan. Sekarang saatnya untuk membuangnya dan menggantinya dengan pikiran yang mendukung siapa yang sedang kamu tuju. Membersihkan pemikiranmu juga berarti mengidentifikasi keyakinan yang telah kamu bangun di sekitar ketakutan. Beberapa orang tidak mengambil risiko, bukan karena mereka tidak bisa, tetapi karena mereka telah meyakinkan diri mereka sendiri bahwa kegagalan akan mendefinisikan mereka. Pikiran semacam itu membunuh kemajuan, bahkan sebelum dimulai. Kegagalan bukanlah musuh. Hidup kecil karena ketakutan adalah musuhnya. Jadi setiap pikiran yang membuatmu tidak mencoba sesuatu yang kamu yakini harus dihilangkan, bukan dihindari, dihilangkan. Kamu harus mengambil alih pola mentalmu, seolah-olah pertumbuhanmu bergantung padanya, karena memang begitu. Cara yang berguna untuk membersihkan pemikiranmu adalah dengan mengeluarkannya dari kepalamu.
dan menuliskannya di atas kertas. Tuliskan pikiran-pikiran yang terus berputar di pikiranmu. Jangan menyaring, jujurlah saja. Begitu tertulis, baca kembali dan ajukan satu pertanyaan untuk masing-masing. Apakah ini membantuku tumbuh atau memperlambatku? Jika jawabannya yang terakhir, maka inilah saatnya untuk menulis ulang. Ciptakan pikiran baru yang mendukung tindakan, yang selaras dengan nilai-nilaimu, yang mendorongmu untuk menjadi lebih baik, bukan lebih kecil. Ini bukan tentang berpura-pura, bukan tentang mengabaikan kenyataan. Ini tentang memilih pikiran yang mengarah pada kemajuan, bukan kelumpuhan. Sebagian besar waktu, orang merasa mandek, bukan karena mereka tidak punya jalan, tetapi karena pikiran mereka macet dengan terlalu banyak kebisingan. Pikiran tentang masa lalu, pikiran tentang kegagalan, pikiran tentang apa yang mungkin dipikirkan orang lain. Tak satu pun dari itu yang memajukanmu. Hanya pemikiran yang jelas, terfokus, dan berorientasi pada pertumbuhan yang melakukannya. Membersihkan pemikiranmu juga berarti protektif terhadap apa yang kamu izinkan masuk dari luar. Setiap percakapan, setiap konten, setiap pesan yang kamu dengar meninggalkan sesuatu. Jika kamu tidak menyaringnya, kamu menyerapnya. Dan jika kamu menyerap segalanya, pikiranmu menjadi kewalahan dan tanpa arah. Jadilah selektif dengan apa yang kamu ekspos pada dirimu sendiri. Jika tidak selaras dengan prinsip atau tujuanmu, itu tidak pantas mendapatkan perhatianmu. Salah satu hal paling kuat yang bisa kamu lakukan adalah menciptakan lingkungan mental yang mendukung masa depanmu. Itu berarti berbicara dengan jelas, berpikir dengan niat, dan menolak untuk menghibur pikiran yang melemahkan identitasmu. Kamu diizinkan untuk ketat dengan fokusmu. Kamu diizinkan untuk melepaskan pikiran yang dulu terasa normal. Kamu diizinkan untuk mengubah pola pikirmu tanpa menjelaskannya kepada siapapun. Pertumbuhan membutuhkan ruang, dan ruang datang dari pengurangan, bukan hanya penambahan. Kamu tidak memerlukan lebih banyak pikiran. Kamu memerlukan yang lebih baik. Kamu perlu merapikan kebiasaan mental yang mencuri energimu. Kamu perlu menantang kritikus batin dan membangun pelatih batin yang lebih kuat. Kamu perlu berhenti berpegang pada pikiran yang memberitahumu bahwa sudah terlambat, terlalu berisiko, terlalu sulit. Pikiran-pikiran itu tidak melindungimu, mereka membatasimu. Mulailah memperhatikan bagaimana kamu berpikir saat kamu di bawah stres. Saat itulah pola pikir defaultmu muncul. Jika kamu mendengar naskah negatif yang sama, itulah tandamu untuk membersihkannya. Kamu tidak perlu terus mengulanginya, hanya karena itu akrab. Kamu bukan versi dirimu yang itu lagi. Kamu telah berubah, kamu telah tumbuh. Sekarang pemikiranmu perlu mengejar tingkat disiplin, komitmen, dan visi yang telah kamu usahakan. Kamu bertanggung jawab atas pikiran yang kamu pegang. Dan begitu kamu menyadari itu, kamu berhenti menyalahkan keadaan dan mulai membangun kekuatan mental. Kamu mulai mengendalikan cerita yang kamu ceritakan pada diri sendiri. Kamu mulai menciptakan pola pikir yang mengarah pada gerakan yang konsisten. Karena saat pemikiranmu jernih, arahmu menjadi jelas. Kamu berhenti meragukan setiap keputusan. Kamu berhenti menebak-nebak jalanmu. Kamu mulai mempercayai kemampuanmu untuk menavigasi, menyesuaikan, dan bangkit. Bersihkan apa yang memperlambatmu. Penyesalan yang tidak memiliki tujuan. Ketakutan yang tidak mencerminkan kenyataan. Perbandingan yang mencuri rasa syukurmu. Asumsi yang tidak memiliki kebenaran. Bersihkan semuanya. Buat ruang untuk pikiran yang lebih baik, pikiran yang memberimu energi, pikiran yang selaras dengan kehidupan yang sedang kamu bangun.
Pikiran yang mengingatkanmu bahwa kamu belum selesai tumbuh, belajar, atau menjadi. Semakin banyak ruang yang kamu ciptakan, semakin fokus kamu. Dan fokus adalah yang menghasilkan hasil. Saat pikiranmu bersih, hidupmu mengikuti. Saat pikiranmu kuat, kebiasaanmu mengikuti. Saat pikiranmu jernih, kepercayaan dirimu mengikuti. Itulah mengapa pekerjaan ini penting. Bukan suatu hari nanti, bukan nanti, sekarang. Karena semakin cepat kamu membersihkan pemikiranmu, semakin cepat kamu akan bergerak dengan kecepatan, kejelasan, dan kekuatan menuju kehidupan yang seharusnya kamu jalani. Bab 10. Berpikirlah kuat setiap hari dan saksikan hidup berubah. Setiap hari kamu mendapatkan kesempatan untuk berpikir dengan cara yang mendukung pertumbuhanmu atau melemahkan arahmu. Dan apa yang kamu pilih lebih penting dari yang disadari oleh kebanyakan orang. Pikiran yang kamu ulangi setiap hari menciptakan sebuah pola. Dan pola itu entah memperkuat identitasmu atau perlahan-lahan merusaknya. Saat kamu berpikir kuat, dengan sengaja, secara konsisten, dan dengan fokus, hidup mulai bergeser dengan cara yang tidak kamu duga. Bukan karena dunia tiba-tiba menjadi lebih mudah, tetapi karena kamu menjadi lebih stabil, lebih membumi, dan lebih efektif dalam caramu melewatinya. Berpikir kuat bukan tentang berpura-pura semuanya baik-baik saja. Ini tentang memilih pikiran yang membantumu merespons dengan lebih baik. Ini tentang bangun dan memutuskan bahwa tidak peduli bagaimana hari itu berjalan, kamu akan berpikir seperti seseorang yang memegang kendali atas tindakan mereka. Keputusan mental semacam itu membangun jenis kehidupan yang berbeda. Tidak lebih keras, tidak lebih dramatis, hanya lebih baik, lebih damai, lebih produktif, lebih selaras dengan siapa yang sedang kamu usahakan untuk menjadi. Kamu tidak bangun dengan kekuatan secara kebetulan. Kamu melatihnya, kamu mengulanginya, kamu mendapatkannya dengan caramu berbicara pada diri sendiri. Bahkan sebelum hari dimulai, kamu memutuskan sebelum masalah muncul bahwa kamu akan menanganinya dengan jelas, alih-alih panik. Kamu masuk ke dalam situasi dengan fokus alih-alih keraguan. Itulah berpikir kuat, itulah kekuatan mental, dan itu tersedia setiap hari, tetapi hanya bagi mereka yang memilihnya. Ketika kamu membuat pemikiran kuat sebagai bagian dari rutinitas harianmu, semua yang ada di sekitarmu mulai bergeser. Kamu berhenti membuang-buang energi pada gangguan kecil. Kamu berhenti bereaksi berlebihan terhadap kemunduran. Kamu berhenti membiarkan orang yang tidak mengerti perjalananmu memengaruhi arahmu. Sebaliknya, kamu tetap stabil. Kamu tetap fokus. Kamu menjadi lebih baik dalam memilih apa yang pantas, mendapatkan energimu dan apa yang tidak. Berpikir kuat berarti kamu tidak mengizinkan emosimu mengendalikan setiap respons. Kamu merasakannya, tetapi kamu tidak mengikuti setiap dari mereka. Kamu menciptakan sebuah celah antara apa yang terjadi dan bagaimana kamu merespons. Celah itu disebut disiplin, dan itu dibangun di dalam pemikiranmu. Setiap kali kamu menarik napas alih-alih membentak, setiap kali kamu merenung alih-alih bereaksi, setiap kali kamu tetap fokus, saat gangguan mencoba menarikmu dari jalur, kamu melatih pikiran yang lebih kuat. Kekuatan semacam itu mengubah caramu hidup. Tidak berarti kamu selalu positif. Itu berarti kamu disengaja. Kamu menyadari bahwa pikiran adalah alat, dan alat yang kamu pilih memengaruhi struktur yang kamu bangun. Pikiran yang lemah membuat hidupmu tidak stabil. Pikiran yang kuat membuatnya stabil, dan kamu memiliki akses ke keduanya. Setiap hari kamu memilih. Masalahnya, kebanyakan orang memilih tanpa memperhatikan. Mereka menjalankan naskah yang sama seperti kemarin.
dan bertanya-tanya mengapa tidak ada yang berubah. Tapi saat kamu berhenti dan bertanya pada diri sendiri, apakah ini jenis pemikiran yang mendukung kehidupan yang ingin aku bangun? Saat itulah pergeseran dimulai. Membutuhkan kesadaran untuk menangkap dirimu di tengah-tengah pola lama, untuk mengenali kapan pikiranmu mengulangi sesuatu yang tidak pernah melayanimu. Tapi jika kamu tidak pernah berhenti untuk mempertanyakan pikiranmu, kamu akan terus mengulangi siklus yang sama dengan kalender yang berbeda. Kamu akan terus mengejar perubahan sambil berpikir dengan cara yang sama yang membuatmu mandek. Itulah mengapa pemikiran kuat adalah fondasinya. Ia membersihkan ruang mental yang kamu butuhkan untuk membuat pilihan baru. Dan pilihan baru menciptakan hasil baru. Disinilah kebanyakan orang berjuang. Mereka menginginkan hasil yang lebih baik, tetapi mereka tidak mengambil kepemilikan atas pikiran yang mendorong pilihan mereka. Mereka menyalahkan jadwal, stres, orang-orang, lingkungan. Dan ya, hal-hal itu mempengaruhimu, tetapi mereka tidak mengendalikanmu. Yang mengendalikanmu adalah responsmu, dan responsmu dimulai dengan pemikiranmu. Itulah mengapa hal paling kuat yang bisa kamu lakukan setiap hari adalah melatih pikiranmu untuk tetap kuat, bahkan saat hidup tidak. Dan itu dimulai lebih awal. Pikiran pertama yang kamu pilih setiap pagi menentukan nada. Jika kamu bangun sudah dikalahkan, sudah stres, sudah meragukan kemampuanmu untuk maju, kamu telah menyerahkan kekuatanmu sebelum hari dimulai. Tapi jika kamu bangun dan berpikir dengan kekuatan, kamu menciptakan momentum. Kamu tidak harus bersuara keras. Kamu tidak harus terlalu positif. Kamu hanya harus jelas. Jelas bahwa kamu mampu. Jelas bahwa kamu di sini bukan untuk membuang-buang waktu. Jelas bahwa kamu berkomitmen untuk hadir untuk dirimu sendiri. Kamu tidak akan selalu merasa kuat, tetapi kamu selalu bisa memilih untuk berpikir kuat. Bahkan saat kamu lelah, bahkan saat ada yang salah, bahkan saat tekanan meningkat, berpikir kuat bukanlah sebuah perasaan. Ini adalah sebuah pilihan. Dan seperti semua pilihan, semakin sering kamu melatihnya, semakin mudah jadinya. Kamu mulai berpikir lebih jernih di bawah tekanan. Kamu mulai menyelesaikan masalah lebih cepat. Kamu berhenti berputar-putar karena hal-hal yang tidak bisa kamu kendalikan. Kamu menjadi seseorang yang bisa dipercaya di tengah badai. Dan itu sangat kuat. Ketika kamu berpikir kuat secara konsisten, kepercayaan dirimu tumbuh. Bukan karena kamu percaya segalanya akan berjalan dengan benar, tetapi karena kamu tahu kamu akan mampu menanganinya saat tidak. Kepercayaan diri itu tidak datang dari kesempurnaan. Ia datang dari pengulangan, dari membuktikan pada dirimu sendiri hari demi hari bahwa kamu bisa terus hadir dengan kekuatan, bahkan saat sulit. Berpikir kuat tidak berarti kamu memiliki semua jawaban. Itu berarti kamu mempercayai dirimu sendiri untuk mengambil langkah berikutnya tanpa memerlukan segalanya sempurna. Itu berarti kamu percaya pada kemampuanmu untuk beradaptasi, menyesuaikan diri, menjaga pikiranmu tetap jernih bahkan saat jalanmu tidak. Pemikiran semacam itu jarang, tetapi itulah yang membedakan mereka yang hidup dengan tujuan dari mereka yang hidup secara otomatis. Untuk membangun tingkat kekuatan mental ini, kamu harus sengaja dengan apa yang kamu berikan pada pikiranmu. Kelilingi dirimu dengan kejelasan, dengan arah, dengan orang-orang yang mengingatkanmu akan kemampuanmu, dengan suara-suara yang menantangmu untuk bangkit. Bukan puas. Lingkunganmu penting karena apa yang kamu lihat, dengar, dan libatkan setiap hari entah membangun pemikiranmu atau melemahkannya. Kamu tidak hanya menjaga waktumu, kamu menjaga pikiranmu.
Dan begitulah caramu menjaga kemajuanmu. Setiap kali kamu mendapati dirimu jatuh ke dalam pemikiran lemah, menganalisis berlebihan, mengeluh, menyalahkan, meragukan, kamu memiliki kesempatan bukan untuk merasa buruk, bukan untuk berpura-pura, tetapi untuk mengarahkan kembali, untuk berhenti sejenak dan memilih pikiran yang lebih baik, untuk mengatakan pada diri sendiri apa yang penting, untuk fokus pada apa yang ada di depanmu, untuk mengambil kembali kekuatanmu. Begitulah cara orang-orang kuat bergerak, bukan dengan menghindari tantangan, tetapi dengan memilih untuk berpikir secara berbeda di tengah-tengahnya. Berpikir kuat setiap hari menciptakan kebiasaan, dan kebiasaan itu membentuk caramu hidup. Kamu mulai masuk ke dalam ruangan dengan lebih banyak tujuan. Kamu mulai mendekati pekerjaan dengan lebih jelas. Kamu menangani kritik dengan kedewasaan. Kamu menghadapi ketidaknyamanan dengan kestabilan. Kamu berhenti menunggu hidup menjadi lebih mudah, karena pikiranmu sudah menjadi lebih kuat. Dan sedikit demi sedikit, kamu melihat sekeliling dan menyadari hidupmu berbeda. Bukan karena segalanya berubah dalam semalam, tetapi karena kamu mengubah caramu berpikir setiap hari. Kamu telah melatih pikiranmu untuk menjadi aset, bukan rintangan. Kamu telah membangun pola pikir yang melindungi fokus, disiplin, dan identitasmu. Ya, ini adalah pekerjaan yang dihindari oleh kebanyakan orang. Tapi ini adalah pekerjaan yang mengarah pada perubahan sejati, bukan hanya motivasi sementara, transformasi yang bertahan lama. Kamu tidak sampai di sana secara kebetulan. Kamu sampai di sana dengan hadir untuk pikiranmu setiap hari. Jadi putuskan sekarang, berpikirlah kuat, berpikirlah dengan niat, berpikirlah dengan tujuan. Dan saat kamu melakukannya hari demi hari, kamu tidak perlu mengejar kehidupan yang lebih baik. Kamu akan menciptakannya satu pikiran pada satu waktu.